Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi Suwantoro dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fadil Karama yang hari ini akan melakukan presentasi tentang kerja praktik saya di PT Konimax mengenai pengendalian persediaan spare part mesin produksi di PT Konimax dengan menggunakan metode continuous review dan periodic review. Di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh PT Konimax bahwa perusahaan ini adalah perusahaan farmasi yang sudah memasok produknya hingga ke pasar internasional dan juga dalam negeri. Dan maka dari itu, PT Konimax perlu untuk menjaga performanya agar tetap dapat memenuhi apa yang dibutuhkan para pelanggannya dengan cara memenuhi kebutuhan spare part mesinnya sehingga produksi akan tetap berjalan dengan lancar. Dan dapat dilihat bahwa di sini perusahaan Konimax ini sudah mengeluarkan sebanyak 117 juta untuk spare part itu dalam 30 hari terakhir, dan untuk jumlah spare partnya sebanyak 1.900 spare part. Tentunya hal ini bukan jumlah yang sedikit, maka dari itu diperlukan adanya pengendalian persediaan yang baik sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak semakin melambung tinggi. Namun tentunya perusahaan PT Konimax ini sudah mempunyai metode mereka tersendiri, yaitu metode Min-Max, namun dirasa masih kurang optimal. Kenapa? Karena dari metode ini masih mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan juga inventory turnover yang rendah. Maka dari itu diperlukan pengendalian persediaan, mana metode yang paling baik agar tidak mengalami kerugian akan overstock maupun stock out. Dan tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menentukan metode yang mana yang terbaik, metode yang paling optimum, dan yang kedua membandingkan dari segi biayanya, dari total biayanya mana yang paling rendah, dan juga membandingkan dari inventory turnover mana yang paling baik atau yang paling mendekati satu. Kemudian berikut adalah metodologi penelitian yang saya gunakan. Kemudian dilakukan pengumpulan data, di mana data yang didapatkan adalah data sekunder. Di dalamnya ada berisi kode spare part, nama spare part, harga spare part, kemudian juga dari min-max stocknya, usage quantity, procurement quantity, kemudian dari suppliernya, dan lain sebagainya. Kemudian total dari spare part yang akan diolah sebanyak 1.400 spare part dengan rentang waktu yaitu 1 tahun dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Kemudian dilakukan pengolahan data. Untuk data ini diklasifikasikan lebih dahulu dengan menggunakan metode ABC, di mana untuk data yang diolah lebih lanjut adalah 10 spare part dari kategori A, yaitu sebesar sebanyak 130 spare part, tapi diambil 10 spare part saja. Untuk data biaya yang digunakan, yang pertama adalah harga spare part itu sendiri, kemudian yang kedua adalah biaya pemesanannya, dan yang ketiga adalah biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanan yaitu 10% dari harga spare part, kemudian untuk biaya penyimpanan adalah sebesar 4,25% dari harga spare partnya. Kemudian diolah dengan 3 metode, continuous review, periodic review, dan juga dari perusahaan yaitu metode Min-Max. Dan dilihat bahwa dari ketiga metode ini yang paling rendah biayanya adalah biaya dari metode continuous review, yaitu sebesar 107 juta. Kemudian dilihat dari segi penghematan, di mana yang paling hemat adalah dengan biaya yang paling rendah tadi, yaitu dengan metode continuous. Kenapa metode yang paling rendah? Karena metode ini mengecek dari inventory-nya secara berkala atau secara continuous begitu. Kemudian ini apabila dilihat dalam bentuk grafik, kemudian dari segi inventory turnover dilihat bahwa dari inventory turnover ini yang paling tinggi adalah dari periodic review sebesar 1,3. Dimana kenapa bisa dia paling tinggi? Karena di sini ada sebuah parameter yaitu persediaan maksimum sehingga tidak akan mengalami overstock. Berikut apabila dilihat di grafik, inventory turnover periodic review mempunyai nilai yang paling tinggi. Kemudian disimpulkan bahwa dari segi biaya continuous review dia memiliki yang paling rendah, dan untuk periodic review dia punya inventory turnover yang paling tinggi yaitu 1,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini mana metode yang diambil? Metode yang diambil adalah metode continuous review karena dia melihat secara continuous, secara berkala, dan melihat dari level critical A di sini apabila spare part ini nggak ada atau tadi yang kategori A nggak ada, maka akan mengakibatkan plant stop gitu. Sehingga yang dipilih adalah metode continuous review. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.